Halo, Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, perkenalkan saya Hadi Purwono Sitorus, SPD, MPD, Guru SMA Negeri 2 Pangururan. Saat ini saya akan memaparkan aksi nyata saya, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar. Pertama sekali perlu kita ketahui apa itu Merdeka Belajar. Pemahaman tentang konsep dan tujuan Merdeka Belajar perlu disebarkan agar dapat dipahami atau diadopsi oleh masyarakat pendidikan secara luas. Merdeka Belajar merupakan konsep baru dalam dunia pendidikan yang meletakkan siswa sebagai agen perubahan dalam proses belajar. Dalam presentasi ini, saya akan memaparkan tujuan, konsep, dan pemahaman dari Merdeka Belajar serta pentingnya menyebarkan pemahaman ini. Selanjutnya, tujuan dari Merdeka Belajar adalah satu, peningkatan kualitas pendidikan, mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan berpikir kritis. 2. Pengembangan diri yang holistik, memungkinkan setiap siswa untuk menggali potensi dan minat mereka secara mendalam. 3. Meningkatkan daya saing global, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan dan bersaing di dunia internasional. Selanjutkan konsep Merdeka Belajar, ada beberapa konsep Merdeka Belajar yaitu belajar mandiri, belajar kolaboratif, belajar berbasis pengalaman, belajar untuk berbagi. Berikutnya apa yang akan kita pelajari dari topik Merdeka Belajar yaitu 1. Modul mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Modul mendidik dan mengajar. 3. Modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Modul mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Saatnya kita membahas modul tersebut satu persatu. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yang terdiri dari 3 submateri, yaitu 1. Mengenal diri dan perannya sebagai pendidik. 2. Apa peran saya sebagai guru? 3. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Mari kita bahas modul 1 submateri pertama, yaitu mengenal diri dan perannya sebagai pendidik. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia yang hidup pada abad 18, pernah menjabat sebagai Menteri Pengajaran Republik Indonesia, 1945, bahkan belum tersentuh berbagai teori modern tentang pendidikan. Namun beliau mampu menempatkan Tut Wuri Handayani menjadi semboyan pendidikan, yang artinya, dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan pada siswa. Peran seorang pendidik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Maka, peran pendidik tidak lagi sebatas pengajar, tapi selaras dengan konsep Tut Wuri Handayani atau mendorong siswa, ing ngarso sung tulodo atau menjadi teladan, dan ing madyo mangun karsa atau membangun semangat. Selanjutnya submateri kedua, yaitu apa peran saya sebagai guru. 1. Memberi ilmu demi kecakapan hidup siswa dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya oleh Ki Hajar Dewantara. 2. Membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk terus belajar serta mampu menghantarkan mereka menuju cita-cita. Selanjutnya submateri ketiga, yaitu ingin menjadi guru seperti apa saya. Menjadi guru adalah pekerjaan yang sangat menantang, terlebih di zaman seperti sekarang ini. Maka saya ingin. A. Menjadi guru harus adaptif terhadap perubahan. B. Menjadi guru yang berorientasi pada siswa, dengan melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa. Selanjutnya mari memahami modul 2 mendidik dan mengajar yang terdiri dari 3 submateri yaitu 1. Mendidik menyeluruh, 2. Pendidikan selama 1 abad, 3. Menjadi manusia secara utuh. Berikut kita bahas modul 2 submateri pertama, yaitu mendidik menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pandi sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya siswa, maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikutnya submateri kedua pendidikan selama 1 abad. Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan humanis, kerakyatan, dan kebangsaan, maka kita sebagai guru harus menyebarkan ilmu pengetahuan, kecerdasan, sosial emosional, dan pendidikan kebudayaan nasional sesuai dengan perkembangan siswa dan selaras dengan zaman.
Submateri yang ketiga menjadi manusia secara utuh. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki dua bagian utama pada tubuhnya, yaitu jasmani dan rohani. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat serta daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani. Kita sebagai guru dapat membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan keduanya agar mencapai keseimbangan dan menjalani kehidupan. Kemudian kita akan mempelajari modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh memiliki dua submateri yaitu 1. Kodrat murid. 2. Trikon. Berikut kita bahas modul 3 submateri pertama, yaitu kodrat murid. Kodrat keadaan, terdiri dari A. Kodrat alam, adalah dasar pendidikan siswa yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. B. Kodrat zaman, adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama serta bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya modul 3 submateri kedua, yaitu Trikon. Ki Hajar Dewantara ingin mengingatkan kita para guru untuk menuntun siswa mencapai kekuatan-kekuatan menggunakan asas Trikon yaitu A. Kontinu, pengembangan yang berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. B. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat dunia, tanpa mengorbankan identitas bangsa masing-masing. C. Konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Kemudian kita akan mempelajari modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti memiliki satu submateri yaitu menumbuhkan budi pekerti. Berikut kita bahas modul 4 dengan submateri yaitu menumbuhkan budi pekerti. A. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Oleh sebab itu budi pekerti dapat dikembangkan sebagai bulatnya jiwa siswa yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak siswa yang diperoleh dari keluarga, sekolah, dan lingkungannya. B. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu 1. Teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. 2. Teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas berupa, bakat dan potensi bawaan siswa. Maka tugas guru saat ini adalah membantu siswa untuk bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan tabiat asli dan menebalkan watak baik yang akan mewujudkan kepribadian dan berbudi pekerti baik. Kemudian kita akan mempelajari modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan yang memiliki dua submateri yaitu 1. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. 2. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Berikut penjabaran submateri yang pertama mengantarkan murid selamat dan bahagia. A. Selamat dan bahagia. Guru harus memberikan pengetahuan, informasi, dan pemahaman pembelajaran kepada siswa serta kegunaannya dalam kehidupannya. Selain itu, guru juga mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak bahwa setiap siswa dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Dalam menilai pemahaman siswa, guru tidak hanya menggunakan satu jenis alat pengukuran lalu menyimpulkannya, tetapi dapat menggunakan alat pengukuran lainnya yang melibatkan siswa untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya, evaluasi diri. B. Sistem Among. Sistem Among didasarkan pada kodrat alam sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi siswa dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid hingga dapat mencapai selamat dan bahagia. C. Merdeka Belajar Abad 21. Pada abad 21, guru dituntut menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, penguatan kebangsaan dan keterampilan sebagai fasilitator pembelajaran agar siswa dapat membangun pemahamannya sendiri dengan maksimal. Berikut penjabaran submateri yang 2. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. A. Membimbing murid, memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki masa depan anak bangsa.
B. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Guru yang merupakan bagian dari sekolah bersama orang tua dan masyarakat membantu siswa untuk menemukan dan memiliki budi pekerti yang luhur yang siap digunakan dalam mengembangkan rasa sosial siswa di lingkungan di mana mereka berada. Maka, hubungan antara keluarga, perguruan dan masyarakat perlu dikuatkan dan diwujudkan dalam pembelajaran. Adapun tantangan yang kita hadapi dalam menyebarkan pemahaman merdeka belajar adalah: 1. Perubahan paradigma, kita harus mengubah cara berpikir tradisional tentang proses belajar dan membuka pikiran terhadap konsep baru. 2. Aktivitas merdeka belajar yang kompleks, pelaksanaan merdeka belajar yang komprehensif dan berorientasi pada hasil. 3. Rintangan dan ketidakpastian, sulitnya mengadakan pendekatan pada pihak yang masih skeptis. Berikut strategi yang dapat digunakan untuk menyebaran pemahaman merdeka belajar adalah: 1. Melakukan riset untuk menentukan kebutuhan dan memantau hambatan yang akan ditemui. 2. Sosialisasi, melakukan atau pelatihan-pelatihan kepada stakeholder pendidikan untuk memperkuat pemahaman. 3. Mengembangkan materi, menyiapkan materi yang menarik, atraktif, dan mudah dipahami oleh pembaca untuk memperkenalkan merdeka belajar baik secara offline maupun online. Yang terakhir adalah kesimpulan, adapun kesimpulan yang saya ambil yaitu: 1. Kurikulum bersifat dinamis, dan terus beradaptasi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan. 2. Pemahaman yang lebih luas tentang merdeka belajar akan membantu mewujudkan pendidikan yang lebih berdaya dan menginspirasi. 3. Peranan guru, keluarga, dan masyarakat sangat penting dalam membentuk pengetahuan dan budi pekerti. Demikianlah pemaparan aksi nyata menyebarkan pemahaman merdeka belajar saya dengan topik merdeka belajar. Semoga Bapak, Ibu guru hebat, tenaga pendidikan, orang tua dan siswa sekalian dapat memahami merdeka belajar melalui video presentasi saya. Begitu juga saya berharap dari Bapak, Ibu guru hebat, tenaga pendidik, orang tua, dan siswa bersedia untuk mengisi form umpan balik saya dengan link yang sudah tersedia atau mengisinya di kolom komentar. Terima kasih.